Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Bolangmondu Utara, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bolangmondu Utara, Bapak Dr. Yusnan C. Mokogintamars. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, diwakili oleh Ketua Tim SDM Ibu Kurata Ayuni bersama tim. Selamat datang di Bolangmondu Utara. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bolangmondu Utara, Bapak Aang Wardiman AKCA. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bolangmondu Utara, serta Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini bersama kita dapat hadir di Aula Poho Himbunga Bapelitbang Kabupaten Bolangmondu Utara, Selasa 21 Februari 2023 dalam rangkaian acara Digital Entrepreneurship Academy dengan tema Basic 2 Pemasaran Digital Dasar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mensyukuri nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa teriring harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dahlan Lajulu SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memandu dalam agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Dan untuk teman-teman yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim
wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Digital Entrepreneurship Academy. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun Kabupaten Bolaang-Mondo Utara yang lebih maju dan berdaya saing. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sorli sodli wa yassirli amri wahlul uqdati min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado yang akan disampaikan oleh Ketua Tim SDM yang kami hormati Ibu Kurata Ayuni. Kami persilahkan. Izin saya membawakan sambutan dari kepala kami, Kepala BPS DMP Kominfo Manado yang mohon maaf sekali hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena sedang bertugas di Makassar. Tapi Bapak berpesan untuk mengucapkan salam dan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang-Mondo Utara, kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, pimpinan daerah, kepada panitia-panitia, tim pengajar, dan peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bolaang-Mondo Utara yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang-Mondo Utara, Bapak Dr. Jusnan Moko Gintamars. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang-Mondo Utara, Bapak Aang Wardiman AKCA. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolmut, Ibu Dr. Anda Leida Pontoh MSI. Juga yang kami hormati Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Bapak Usman Jarumia SPDSD.
Yang kami hormati pula tim pengajar DEA Kabupaten Bolmut, Bapak Adventinus Kristanto Lambut dari Universitas Negeri Manado, Ibu Victorinia Tirayo dari Universitas Samratulangi, dan Bapak Jonathan Andrian dari Universitas Katolik de La Salle. Serta tidak lupa para peserta Digital Entrepreneurship Academy yang kami banggakan. Selamat pagi, salam hangat dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita bersama-sama, alhamdulillah di tempat ini terkumpul 100 peserta UMKM di Kabupaten Bolmut yang antusiasnya sebenarnya lebih dari 100, sampai membuat panitia kewalahan ya untuk memilih 100 orang ini. Jadi Bapak dan Ibu peserta patut bersyukur dan bangga karena Bapak Ibu termasuk dalam 100 orang kuota UMKM yang mengikuti kegiatan DEA tanggal 21 sampai 22 Februari ini. Sebagai perkenalan ya, karena dari tadi ya, dari kemarin juga banyak yang bertanya kepada saya, Ibu ini dari provinsi ya. Jadi kami perkenalkan balai kami BPSDMP Kominfo Manado. Kami merupakan UPT dari Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo ya, yang tupoksinya melaksanakan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Wilayah kerja dari balai kami itu ada 4 provinsi Bapak Ibu, jadi Sulawesi Utara, kemudian Provinsi Gorontalo, kemudian Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Kalau dulu sampai di Papua Barat ya, cuman tahun 2020 itu sudah diambil wilayah Papua itu oleh Balai Besar Makassar. Hadirin yang berbahagia, kita mengetahui bahwa saat ini di Indonesia telah terjadi kesenjangan talenta digital. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun terakhir. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama stakeholder yang terkait tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta pengembangan SDM yang akan memanfaatkan layanan internet tersebut. Di tahun ini pandemi COVID alhamdulillah sudah mulai mereda, perekonomian juga sudah mulai membaik. Maka dari itu untuk mendongkrak kembali perekonomian, pelaku usaha harus menerapkan strategi untuk meningkatkan kembali bisnisnya. Keberadaan pelaku UMKM perlu diimbangi dengan perubahan perilaku pemasaran dari cara-cara atau metode konvensional ke metode digital. Kemkominfo sebagai salah satu leading sektor di bidang TIK memiliki program yang namanya Digital Talent Scholarship. Program ini sudah dimulai sejak 2018. Tujuannya untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di DTS ini, program DTS ini ada 8 akademi. Ya. Ada Fresh Graduate Academy, FGA, itu dikhususkan untuk alumni S1 bidang TIK yang belum bekerja. Kemudian ada Akademi VSGA, Vocational School Graduate Academy, itu adalah untuk pelatihan dan sertifikasi ya, sertifikasi BNSP gratis kami berikan bagi alumni SMK, D3 maupun D4 yang belum bekerja. Ada lagi yang namanya PROA atau Professional Academy. Yang ini diperuntukkan bagi kalangan profesional dan pekerja dan biasanya sifatnya daring ya atau online. Kemudian ada juga GTA, Government Transformation Academy. Ini diperuntukkan untuk ASN dan apabila jadwalnya memang cocok, kami jadwalkan untuk GTA ini dan VSGA ini di bulan Maret. Semoga nanti Pemda Bolmut dan BPSDMP Kominfo Manado bisa bersinergi supaya jadwal pelaksanaan GTA dan VSGA di bulan Maret ini bisa terlaksana. Kemudian ada juga DLA, Digital Leadership Academy yang diperuntukkan untuk kalangan pejabat negara dan BUMN. Kalau Pak Sekda Bolmut mau ikut DLA, nanti kami infokan link pendaftarannya. Juga ada tematik akademi, ini untuk masyarakat umum dan segmentasi khusus. Kemarin juga
pekan lalu kami laksanakan di Kota Bitung dan Kota Mobagu untuk guru SD SMP dan guru SMA SMK. Ada juga Talent Scouting Academy untuk mahasiswa tingkat akhir yang berprestasi, dan DEA ya. Pelatihan yang kita laksanakan sekarang sampai besok diperuntukkan untuk calon UMKM dan pelaku UMKM. Dan DEA di Kabupaten Bolmut ini kami ambil untuk tema dasar 2, pemasaran digital dasar. Di atasnya dasar 2 lagi ada Madya 1 dan Madya 2. Dan itu dilaksanakan secara online. Nanti untuk penyelenggaraan yang kelas Madya ya atau kelas intermediate itu langsung dilaksanakan oleh pusat. Dan kalau misalnya nanti ada terbuka, kami akan informasikan ya, melalui grup-grup peserta. Jadi mohon apabila masih mau belajar untuk tingkat lanjut, Bapak Ibu tetap stay di grup peserta, karena untuk pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan oleh Kominfo itu kami akan sebar ya informasinya di media sosial dan grup-grup WhatsApp yang ada. Hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari pelaku UMKM di Kabupaten Bolang Mongondo dan sekitarnya. Pelatihan DEA ini merupakan pelatihan bagi digipreneur pemula dalam rangka mempersiapkan pengusaha tangguh untuk meningkatkan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi. Peserta pelatihan DEA ini untuk dasar 2 ini akan belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan, adopsi digital, media sosial, dan pemasaran konten. Dan untuk kurikulumnya kami bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diharapkan outcome dari pelatihan ini adalah peserta dapat memahami dasar-dasar kewirausahaan, melakukan adopsi digital, dan memahami pemasaran konten. Jadi kalau tahun lalu DEA itu hanya dilaksanakan selama 2 hari kemudian putus. Nah untuk yang tahun ini, karena tahun ini pelatihannya semuanya berbasis outcome, jadi semua peserta akan mendapatkan akun untuk LMS-nya, di mana LMS-nya itu adalah tempat untuk mengakses materi, mengupload tugas-tugas ya. Jadi ada pendampingan selama 28 hari. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu tetap kami dampingi oleh tim pengajar ya selama 28 hari untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dan menuntaskan KPI-KPI yang telah ditentukan di kurikulumnya ya. Jadi untuk 2 hari ini dan 28 hari ini Bapak Ibu semangat ya belajarnya. Pelatihan ini dilaksanakan harapannya mampu menjadi modal dan dukungan bagi pemenuhan langkah strategis pelaku UMKM, lebih khusus pada masa setelah pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, pelatihan ini walaupun COVID sudah mereda ya, tetap dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi makanya saya wanti-wanti untuk peserta minimal wajib vaksin pertama. Dan ruangan akan kita pisah sebentar 2 kelas, jadi 50 di sini ya, 50 di Dinas Kesehatan. Nanti panitia yang akan menentukan ya siapa yang stay di sini, siapa yang pindah ke Dinas Kesehatan. Kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Dinas UMKM yang telah memfasilitasi kami ruangan yang sangat representatif dan sangat nyaman untuk melaksanakan pembukaan dan pelatihan selama 2 hari. Mengakhiri laporan ini, perkenankan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bolang Mondow Utara, ya, Dinas Kominfo, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, pengajar, perangkat acara, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran terlaksananya kegiatan ini. Kepada para peserta yang hadir dan siap mengikuti pelatihan, kami mengucapkan semoga dapat mengikuti pelatihan dengan baik, dapat mendapatkan ilmu serta keterampilan, dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Akhirnya, dengan hormat kami mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk berkenan memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kurata Ayuni. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Bolangmondu Utara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolangmondu Utara, sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Yusnan C. Moko Gintamars, kami persilahkan. Tentu selamat datang kepada tim dari BPSDMP, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. P-nya apa Bu? Penelitian atau pengembangan? P, pengembangan SDM. Yang P, SDMP. Nah, sangka Ibu mar bingung. Badan Pengembangan Balai, BPSDMP. P yang terakhir apa Bu? Sangka Ibu lupa pengembangan. Sangka Ibu lupa peletorang dari Kominfo. Ibu ini, Ibu penama Kurota Aini. Di Bolmut baru ini kali kita dengar nama Kurota Aini. Gitu. Terima kasih Ibu ini ketua tim, beliau dari Maros, lulusan Unhas S2 di jurusan komunikasi. Ya, kita berikan aplaus buat Ibu. Dan tim, ya, tim ini ada gabungan. Kenapa kita harus memberikan aplaus? Karena di Sulut Baru Bolmut yang pertama dilakukan pelatihan seperti ini. Aplaus sekali lagi. Gitu. Ini bukan kampanye, ini bukan ya. Oke. Berarti Bolmut istimewa ini, Bu ya. Lulusan Unhas S2 Komunikasi dan Informasi. Kemudian yang kami hormati Bu Kepala Dinas Perindak yang setia bersama kita sampai palang pintu ini, Perindak Kop. Ibu Asu ini, orang semua Ibu Asu ini, UMKM toh. Ini Ibu yang cantik-cantik lagi ini semuanya di depan ini ya. Pak Kepala Dinas Kominfo Pak Ang. Tadi Ibu Kurota sudah sampaikan, tapi Bu saya ingin menerjemahkan ini lebih gampang lagi. Karena kalau bahasa tadi memang hilang jalan semua ini. Digital entrepreneurship, ya ada leadership, digital academy, ada talent apa tadi Bu? Digital talent scholarship, itu beasiswa, artinya bantuan. Intinya, Dora Ibu ini adalah satu badan dari kementerian yang dibentuk UPT di seluruh Indonesia ada 8 UPT, salah satunya di Manado yang membawahi seluruh 4 provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Saya ingin menyampaikan kepada orang semua supaya orang tahu sebenarnya ini hari ini orang mau baku dapat siapa dan sebagai apa, ya. Jadi orang Ibu ini adalah satu struktur di bawah Kominfo yang khusus untuk pengembangan SDM ya, sumber daya SDMP, sumber daya manusia di bidang komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga salah satu dari Ibu petugas ini di balai ini membina orang semua, ya. Membina. Bukan cuma UMKM, nah, sekarang hari ini orang pertemuannya DEA, Digital Entrepreneurship Academy. Artinya yang diundang ibu-ibu dari segmen UMKM. Ini yang hadir semua, Kang. Saya melihat banyak, ada kurang lebih 100 ini ya. Ini wajah-wajah masih muda-muda ya, UMKM. Tadi Ibu Kadis bilang juga ini lebih ke arah UMKM yang milenial. Muda-muda ini. Ya,
Yang tua-tua so nyandak terundang ini. Nah, Isal so tata tawa Isal ini yang pakai topi ini kita kenal sekali nih Isal ini. Dia entrepreneurship dia, ya Bu. Orang di Isal dulu pernah di Manado dulu masih berjuang ya. Yang ada jurusan ada jurusan Isal ini di bagian salon, ya. Coba yang salon ini siapa-siapa angkat tangan ini. Salon ini. DP mahir ini Isal ini. Jadi silakan lihat apa dia. Kalau ada perlu pesanan, nah dia ini Isal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang berkumpul di sini? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aini, ya, bahwa sejak pandemi COVID, ekonomi lesu dan sebagainya, sehingga yang akan dibina sini untuk agar supaya kita bisa keluar dari masalah yang besar kemarin. Setelah COVID kan hancur semua, UMKM rubuh, warung-warung toko kolaps, wisata anjlok. Tetapi yang eksis waktu itu adalah kabupaten atau kota yang UMKM-nya jalan kuat, ya. Contoh ya, kemarin evaluasi di Jogja itu waktu COVID dengan sekarang inflasi. Begitu datang masalah ini, ternyata masyarakat di kota ini tetap stabil karena UMKM Bu, ya. Jogja itu kuat inflasi sekarang. Ya, kalau mau bilang inflasi Bu, sekarang ini sementara teralami ini. Ya, inflasi itu harga-harga naik, toranya dada doi menjerit orang, apalagi menjelang lebaran. Ya. Ternyata yang menyelamatkan kabupaten adalah UMKM, UKM dan UMKM, ya. Gitu. Makanya sangat penting ini UMKM buat memperkokoh orang di kabupaten. Nya ada guna pemerintah ini juga biar segala macam program di dinas kalau ternyata masyarakat rubuh karena inflasi. Susah. Dan orang dapat rasa sekali Bu, ini Januari Februari saya keliling susah. Saya yakin yang duduk sini dia semua sama orang penyakit, popoji kosong semua ini. Ya? Bukan cuma ngoni, orang juga yang duduk di muka pakai seragam cuma gengsi pakai seragam. Sebenarnya popoji kosong lagi. Orang ASN lain DP penyakit, doi sudah gantung di bank Bu. Sama ini Ibu Kadis, Pak Kadis sama ini baku haga kamari. Bang Solo soika buat orang. Terima kwitansi itu orang. Saya yang bicara juga begitu. 7 tahun tidak pernah lihat gaji utuh. Kurang terima selip, kurang 800.000 Mama Maria. Tapi orang nintau UMKM orang ini, nintau berusaha. Seandainya orang seperti Bapak Ibu, pasti orang ada upaya lain supaya orang Pepopoji ini aman. Rumah aman, dapur berasap, ya. Oke, berarti Bapak Ibu sekalian sengaja orang kumpul dengan bantuan dari Ibu dari Balai, ya, pengembangan SDM untuk memperkuat Bapak Ibu sekalian, adik-adik ini semua untuk bagaimana orang usaha UKM ini bisa berkembang. Karena UMKM bukan rupa dulu-dulu, bawa warung selesai. Berapa yang datang, habis. Malam hitung untung, nah. Sekarang sudah berkembang usaha UMKM itu sedemikian rupa sehingga dari Bapak Ibu adik-adik yang duduk sekarang, kalau cerdas-cerdas, satu saat bisa mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar. Ingat baik-baik, di Jakarta juga begitu, yang jadi hebat itu mulai dari kecil, ya. Contoh, yang sekarang kan lagi marak namanya online pemesanan, ya. Kita mengambil contoh ini Menteri Pendidikan, ya, yang orang Arab ini, siapa Bu? Nadiem Makarim. Ibu tahu DP usaha? Mulai dari yang online ya.
Apa Bu ya usaha Nadim itu? Gojek. Dulu orang belum tak pikir dia Gojek online. Mau cari tahu DP keuntungan luar biasa. Ratusan miliar dia. Dari ide sehingga menjadi duit. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ini adik-adik, kalau orang tekuni akan menjadi seperti dia. Ya? Nah, caranya tadi, orang cerdas membaca keadaan. So bukan model dulu-dulu ini, bawa warung buka tutup, hitung. Ya? Malah ada yang taruh di depan. Apa kata DP bahasa kali warung-warung ini? Hah? Tidak melayani bon. Sini bon itu bawa utang, Bu. Nggak tahu di Makassar apa DP nama itu. Kalau sini orang sudah tahu bon itu bawa utang. Tidak melayani bon, bukan bom. Ada yang lebih cilaka lagi. Hiroshima hancur karena bom. Torampe warung hancur karena bon. Bu, di sini soal apa lu tahu sini? Pengalaman, karena banyak warung hancur karena bon. Makanya di sini top sekali ya, terkenal sekali itu Pameo ya. Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Banyak warung hancur karena bon, karena manajemen ya. Baru kultur di sini Bu juga begitu. Di sini yang ada istilah bisnis, istilah basudara di sini. Pinjam akar dulu kamari mau dulu nanti mau bayar besok Tidak dikasih saudara, mau dikasih hancur karena bom. Ini boleh ke depan ya. Bisnis is bisnis. Nah, kita hancur karena tadi terlalu perasaan ya. Karena budaya gotong royong. Pokoknya di sini minta ampun DP gotong royong ini. Apalagi pejabat-pejabat ini, dorang pikir saya kepala dinas ini banyak sekali doi, nyanda. Kalau mau pasang CCTV kita ke rumah dari pagi sampai malam sama Maria, itu orang datangnya tidak gampang itu. Mulai urusan tadi bon semua ini. Dorang pikir orang banyak doi ya. Jadi ibu-ibu adik-adik ada peluang besar orang. Caranya orang ikut ini. Digital Entrepreneurs Academy. Ini ibu-ibu nanti lebih jelas dijelaskan, akan dididik, dilatih bagaimana mengembangkan bisnis UKM ini dengan cara-cara yang lebih modern. Tadi berbasis digital. Digital tidak harus ibu-ibu, nanti mungkin di nanda biasa dengan ini ada adik-adik, ada orang yang khusus di bagian itu. Tapi saya yakin di sini semua Bu, kita punya Android semua ini. Android. Sebab di sini Bu, kalau mau masuk di rumah sakit puskesmas mau bayar 100-200 ribu, terlalu mahal. Tapi kalau handphone baru muncul, beli biasa itu, gampang. Ya, coba ngoni perhatikan. Gitu. Orang ini korban iklan banyak, ya. Nah, intinya saya membahasakan sederhana saja Bu kepada mereka bahwa orang sedang berubah sekarang ini menuju ke sistem UKM bisnis yang modern, digital. Dorang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang ahli atau entrepreneur wira swasta yang handal berbasis digital. Bukan tidak mungkin nanti ada di sini bisa kembangkan. Rokok ini sudah sekarang sistem online juga. Bawa pesan barang, pesan makanan kan sudah jalan sekarang ya. Sistem sudah ada salah satu pegawai saya bidang dia bisnisnya itu ya kue lain boleh. Oke, berarti intinya itu kira-kira bahwa kita teman-teman sedang dilatih sekarang untuk berkembang pesat ke depan, meninggalkan pola-pola konvensional tadi ya Bu ya, ke era yang lebih teknologi canggih. Sekarang sistem digital.
Pemerintah sekarang juga sudah berbasis elektronik. Soalnya ada bapak tanda tangan begini. Kita sedang menuju ke situ ya. Nah, jadi ini yang perlu kita rubah pola. Bukan tidak mungkin dari 100 orang yang hadir ini Bu, kalau nanti sukses, insya Allah kita doakan ya, akan sukses. Nanti tinggal waktu yang akan menjawab. Kalau kita seriusi akan sukses, ya, akan sukses. Dan sukses itu kan berarti akan ya. So bukan zamannya sekarang orang yang kaya nanti menjadi ASN, apa menjadi honor. Jangan berpikir begitu. Semua suka jadi honor, THL kan. Jangan. Gaji cuma 1 juta, apa DP terhormat? Jangan. Ya, usaha, buka usaha. Nah, saya melihat Bu ya, ini pemetaan. Wilayah UKM yang bagus ada di Penoggaluma dengan Bintauna. Ya, 2 wilayah ini UKM kecil dan menengah berkembang pesat. Karena apa? Di sana ini jangan tersinggung kalau kita mau bilang. Di sana orang mencari. Semua mencari tapi yang menonjol sana. UKM-nya banyak, usaha kecil. Di sana muncul usaha. Sini banyak sekali UKM Bu. Kalau tidak salah ada bukan cuma 100, ada 600 lebih. Inovasi semua, ada dari keripik, ada abon. Apalagi Ibu Kabit Perindak sana itu. Berdiri dulu Ibu Kabit ini. Berdiri supaya don tahu ini. Tepuk tangan dia. Banyak DP produk di rumah. Ya. Abon dan dikemas bagus sekali. Sayang orang ini di Bolmut. Silakan duduk Bu. Yang penting Solia, yang hembes-hembes di belakang itu. Tapi orang pemerintahnya tidak tunjang. Pak, mestinya orang Pak kalau mau ke Jakarta, dinas-dinas, Ibu, nanti bilangin kita, bawa ini produk-produk dari teman-teman semua sebagai contoh, ya. Pameran orang sudah, Bu ya, kami mengikuti pameran di Jakarta, di Manado, ya pemerintah, ya. Nah, ide-ide kreatif inovasi begini, insya Allah akan membantu pemerintah, ya, bantu. Ada lagi yang itu topi. Toh? Kenapa Bapak Ibu tidak berkembang? Belum maksimal. Ini akan turun jawab sebentar lewat pelatihan ini. Nanti akan pola-pola bisnis yang modern bagaimana supaya bisa berkembang sukses. Nanti sebentar tim yang akan memberikan. Simak baik-baik ini ilmu-ilmu yang dikasih. Karena pasti dari 100 orang ini kalau kita cerdas-cerdas, kita akan lahirlah wiraswasta yang hebat dan unggul ke depan. Soalnya zaman ini jadi ASN, ya, yang keren sekarang jadi wiraswastawan. Wiraswastawan coba menilia ini. Bayangkan orang di Bolmut, sedangkan tukang gunting mesti orang Madura di sini. Betulnya enggak? Besok apa tuh orang yang bagunting tuh orang yang tahu. Kita keliling ke sana kemari orang Madura. Betul. Kalau tahu begitu kita harus belajar bagunting dulu. Kita dulu dari pagi datang full dia. 1 hari orang bagunting paling nyanda 30 kepala. Kasih kali 15.000 berapa? Kalau kasih ke 20.000, 600.000 tiap hari. Cuma modal gunting. Kalau di sini, tapi kalau di Kota Mobagu luar biasa. Madura, orang Padang. Kami Bu, memang bayangkan 5 kabupaten kota, tukang gunting aja enggak ada yang tahu di sini. Cukur rambut. Kalau orang gunting, kalau di sana pangkas rambut ya. Semuanya oleh orang Madura dan dari Padang. Bayangkan, 600.000 1 hari, 10 hari 6 juta. 10 hari orang kerja sesama dengan orang
gaji. Ini 4C, 4C, 4C ini golongan. So tinggi sekali kalau di kabupaten. Gaji itu cuma 6 juta. So 20 tahun, 30 tahun jadi pejabat. Paling tinggi gaji itu orang 6 juta lebih. Golongan 4C. Tukang cukur cuma 10 hari dong carikan doi, dorang lebih banyak duit dari orang. Contoh, ya. Kita duduk, Bu, saya duduk. Saya suka mengamati. Saya makan di Kota Mobagu, di Raja Es. Ada tukang balon di depan. Jual balon. Kita berjalan. Padekat. Asal mana? Asal sana. Dari Maros. Dari Sulawesi Selatan. Di Kota Mobagu, Bu. Terus saya panggil Daeng. Daeng, kalau ngana tiap hari ngana dapat berapa ngana di sini? Oh kita kalau tasoe dia bilang bersih 600.000. Betul ini, cuma balon 20.000, 15. Cuma modal intanya daeng covid ka modal daeng pe tiop doi. Dia cuma duduk santai, orang masuk anak, apalagi yang bawa anak-anak. Di dokter ahli anak, dokter-dokter anak, dorang semua situ, Bu. Di pizza, dorang. Gong daeng, siapa-siapa, dorang semua sudah datang. Paling top berapa dang? Pernah dia bilang ada acara, 3 juta dia dapat bersih itu. Ada acara. Begini dia bilang, dia ingin tahu kita kalau sekda Kang. Begitu Pak. Orang so bisa beli rumah di sini, so bisa beli mobil. Cuma modal balon. Kalau mau hitung-hitung 20.000 nyanda sampai 5.000 DP pokok ya. Pokoknya Bu. Coba lihat ini segmen bisnis ini yang mereka datang ya. Itu kecil loh, cuma idenya luar biasa. Tapi yang paling terakhir, DP kuncinya Bu ya, UMKM juga akan sulit berkembang kalau kita tidak pemasarannya ya. Orang tidak seperti kota besar Bu ya, tolong ya nanti di materi, kita bukan seperti kota besar, begitu ada UMKM kemudian laku. Karena daya beli juga terbatas ini Bu ya, daya beli terbatas. Beda dengan di kota-kota besar, kemampuan duit banyak. Ya, kemampuan duit banyak sehingga pemasaran. Nah ini tugas pemerintah ini. Kalau kami sederhana, teman-teman wartawan ada ya, ini wartawan-wartawan cerdas-cerdas juga. Ya, apalagi hari ini saya lihat ini contoh ini. Saya bilang Pak Ang, begini kok itu acara. Ya, tepuk tangan dulu buat. Mana itu operator sana, berdiri terlalu serius lah itu. Ya, tepuk tangan. Hari ini serasa-rasa orang ada di Jakarta ini. Lawan-lawan Jokowi ada pidato begini, untuk orang menonton di. Begini itu pemerintah daerah. Ini live streaming. Tepuk tangan. Saya bilang Bang, gandeng pada orang di pemerintah daerah, Kong. Kalau boleh di mana bupati, wabub ini live stream. Dapat rasa sama yang di televisi itu orang ini. Senang. Kalau cuma ngana foto-foto kontak di ini, apa kau nyanda ada judul lagi? Ini, lihat ini. Pelatihan basic. Sama dengan di SCTV itu orang ini. Mana? Begitu kuah. Ini rasa-rasa orang ada di Jakarta, siaran langsung. Oh. Penting ini salah satu solusi Pangoni. Ngoni juga butuh media untuk mau memasarkan ini. Ini orang mau latih nanti. Butuh media sosial, media pemasarannya. Sekarang sistem pemasaran bukan mulut ke mulut, lewat media FB dan segala macam. Nanti mau ditunjuk Pangoni cara-cara mau sukses. Ya? Saya kasih contoh lagi. Enggak apa-apa, Bu. Kita harus karena ini kita menerjemahkan Pangoni semua bagaimana meraih masa depan yang ada di depan. Nyanda gampang yang mendatangkan pada orang. Ilmu yang paling berharga. Ngoni pacar di Dinas Kesehatan Pemuda.
Ada yang namanya kios jual minuman. Itu anak muda, Bu. Orang Saleo, dia datang malam-malam di kantor. Pak, saya masih kadis. Bolehnya enggak saya mau jual sini? Karena mau jual apa? Sebab kita tahu orang jual sini padanya bangkrut juga. Kita mau jual minuman. Kok apa Anda punya? Nanti supaya Ibu mengerti ya. Saya tidak tahu bahasa Makassar ini. Terus apa Anda punya kelebihan? Oh, saya punya minuman ini. Kenapa enggak? Saya sudah belajar sama orang Jawa ini. Saya sudah pernah Manado meracik yang namanya ini minum-minuman sehingga jadi enak. Oh iya? Terus apa nganape mau? Apa mau? Saya ingin kasih kesempatan buka akang sepanggal tempat di depan dinas kesehatan. Toh? Kita bilang mau coba dulu ngana, jangan cuma ngana jual kecap di sini toh. Dia bawa itu, DP besok dia bawa tuh minuman. Rasa aja sama dia. Rasa sama dia di Jakarta tuh orang itu minuman. Dia kemas pakai ininya ya. Kan sudah ada alat. Sudah bukan gelas lagi, sudah cek jadi kayak tinggal pakai sedotan toh. Ada alat. Enak. Dan macam-macam rasa mangga, rasa segala macam. Dan dia buka. Dia kemas dengan ada payung-payung 2 ya. Di situ dia orang berkumpul. Ramai sekarang, pendapatannya banyak. Orang Saleo, anak muda itu. Kalau nyanda percaya, coba mampir ke rasa DP minuman ya. Contoh ya, sukses dia. Sekarang dia so enak-enak. Tiap hari laris dia punya ya. Oke. Saya kira kalau saya mau kasih begini 5 jamnya mau habis-habis. Tapi kita punya berharap melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada adik-adik semua, gunakan ini kesempatan baik-baik ya. Anda bisa lebih sukses dari orang tanpa harus jadi pegawai ya. Mau lebih banyak doi ngoni dari orang. Pakai aja filosofi balon tadi, balon. Kita dalam hati kalau pendapatan 600 satu hari, lebih baik kita jual balon. Dudu-dudunya nak bekerja, toh, ada ulang tahun parkir di muka, laku. Daripada orang mau setengah mati ya. Ini Bu ya, semacam inspirasi. Pemerintah akan hadir di sini. Orang dengan segala macam cara lewat kadis terkait akan membantu pangoni. Pemerintahnya tidak sanggup bikin ngoni kaya, tapi pemerintah sanggup menciptakan kondisi ngoni bisa menjadi wira swasta yang hebat. Makanya boleh aplaus. Cepat, teman-teman media yang duduk ini cepat banting setir ngoni. Sudah jangan ini kurang wartawan DPR, wartawan Kominfo. Pak mantan Sangadi. Cerna baik-baiknya kok apa yang orang mau bikin dari aspek pangoni dang toh. Bisa ngoni jadi IO ngoni ngoni jadi bagaimana event organizer untuk suatu kegiatan-kegiatan ya. Demikian dari saya. Ini Made lesunya ada sabar syukuran bahasa ini. Nyanda Made ini penting sekali ini. Penting. Saya mencatat hari ini kalau toran cerdas akan lahir wira swastawan yang unggul di Bolmut ke depan. Amin. Insyaallah. Demikian sekali lagi terima kasih kepada semua. Pak Bupati dan Wakil Bupati berharap pertemuan ini akan menghasilkan karya yang bagus ke depan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, semata-mata karena ingin memberikan motivasi kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian pelatihan ini dibuka secara resmi. Kita berikan aplaus kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolang Mondu Utara yang telah menyampaikan sambutan sekaligus berkenan telah membuka secara resmi acara pada hari ini. Selanjutnya berkenan mengundang Sekretaris Daerah bersama Ketua Tim SDM, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Perdadinkop, serta Bapak Ibu pemateri atau narasumber untuk dapat mengambil tempat di depan untuk kita abadikan dalam foto bersama. Kami persilakan. Teman-teman dokumentasi, kami persilakan untuk dapat mengambil gambar.
Mohon izin pimpinan untuk sesi yang selanjutnya bisa membelakangi para peserta, dan para peserta kami undang untuk dapat berdiri. Mohon izin ya, dapat mengambil tempat di bagian depan. Para peserta kami undang untuk dapat berdiri. Teman-teman dokumentasi dipersilakan mengambil gambar dari bagian depan. Terima kasih foto bersama. Terima kasih, sesi foto bersama selesai. Sekretaris Daerah, Ketua Tim SDM, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Dinas Perdaginкоп serta para pemateri berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, acara istirahat kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan, mohon untuk tetap berada di tempat. Teman-teman dari Dinas Kominfo akan melayani Bapak Ibu.